Program makan bergizi gratis dengan segala dampak yang diberikan, baik yang positif maupun negatif. Salah satu program yang dibuat oleh Presiden Indonesia pada tahun 2025 ialah program MBG atau Program Makan Bergizi Gratis. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin mendapatkan makanan yang bergizi, khususnya untuk anak-anak sekolah. Namun, program ini juga memberikan bantuan gizi kepada anak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Dampak positif yang pertama ialah mencegah stunting dan malnutrisi. Dengan adanya program MBG, anak-anak sekolah, balita, hingga ibu hamil atau ibu menyusui yang berasal dari keluarga kurang mampu dapat tetap mengonsumsi makanan yang bergizi. Hal ini dapat mencegah terjadinya stunting pada anak balita dan anak-anak sekolah, dan malnutrisi pada ibu hamil atau ibu menyusui. Dampak positif yang kedua ialah dapat menciptakan generasi yang sehat dengan nutrisi yang baik. Dengan mencegah terjadinya stunting pada anak balita hingga anak sekolah, generasi muda Indonesia dapat bertumbuh menjadi generasi yang sehat dan cerdas untuk mendukung Indonesia Emas 2045. Dan dampak positif yang ketiga ialah dapat meningkatkan pola makan bergizi. Dengan adanya program MBG, masyarakat Indonesia dapat mengenal pola makan bergizi dan dapat menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Namun, tahukah kamu, meskipun program MBG memberikan banyak dampak positif, namun ada juga dampak negatif yang diberikan. Let's talk it out. Dampak negatif yang pertama berasal dari aspek ekonomi dan anggaran APBN. Program makan bergizi gratis dapat berjalan dengan baik karena didukung oleh pemerintah Indonesia yang memberikan anggaran sebanyak 223 triliun yang diambil dari sektor pendidikan. Dengan diambilnya anggaran pendidikan, kesejahteraan bagi guru dan dosen non-PNS dapat berkurang, dan hal ini dapat mempengaruhi motivasi dan kualitas pengajaran. Dampak negatif yang kedua berasal dari aspek kesehatan, di mana baru-baru ini ramai diberitakan bahwa JPPI atau Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia mencatat sebanyak 10.482 anak menjadi korban keracunan. Hal ini terjadi karena pengelolaan dan kebersihan makanan kurang dijaga secara maksimal oleh SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, sehingga terdapat beberapa bakteri yang diduga kontaminasinya berasal dari bahan baku yang tidak higienis seperti telur dan sayuran. Dampak negatif yang ketiga berasal dari aspek lingkungan, di mana program MBG juga menghasilkan beberapa jenis sampah seperti sampah sisa makanan, sampah plastik dan kemasan, dan sampah organik. Dan sayangnya, ketika program ini dilaksanakan, pemerintah belum menyediakan penanganan sampah MBG dengan baik, sehingga ini menjadi sebuah permasalahan. Kesimpulannya, program makan bergizi gratis atau MBG mempresentasikan sebuah pedang bermata dua dalam upaya pembangunan nasional. Di satu sisi, inisiatif ini menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam mengatasi masalah fundamental. Namun di sisi lain, program ini menghadapi tantangan implementasi yang serius yang tidak hanya bersifat logistik, tetapi juga etis dan lingkungan. Terima kasih telah menonton video ini.